Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah patut kita haturkan dan senantiasa kita tingkatkan, karena Dialah satu-satunya zat yang berjasa atas segala kehidupan kita, atas kenikmatan kita, atas kenikmatan yang kita dapatkan, atas iman yang masih menancap di hati kita, atas amal soleh yang senantiasa bisa kita kerjakan, atas udara yang telah diberikan kepada kita, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dia senantiasa meningkatkan keadaan kita yang dulu tidak punya sekarang menjadi punya, yang dulu kita tidak berpakaian sekarang kita bisa berpakaian. Masa tidak berpakaian, lahir kan tidak mboten pakaian gitu, Pak. Enten sing lahir langsung nggo kambi. Tidak ada nggih. Dulu belum punya pakaian, sekarang kita sudah bisa beli pakaian sendiri, bahkan membelikan orang lain. Dulu tidak punya alas kaki, sekarang kita sudah punya alas kaki, bahkan bisa memberikan kepada orang lain. Tidak punya kendaraan menjadi punya kendaraan. Allah senantiasa meningkatkan kenikmatannya kepada kita, maka sepatutnya kita juga senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman tidak akan pernah kehabisan rasa syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Apapun yang dia dapatkan dari ujian, maka dia tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah bisa hadirnya kita di majelis ilmu ini untuk mengistirahatkan hati kita, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, untuk merogoh relung hati kita, mengambil segala kotoran yang ada dan membersihkannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa majelis ilmu itu adalah tempat untuk membersihkan hati? Kenapa majelis ilmu itu adalah tempat untuk mengistirahatkan hati? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, idza marartum biryadil jannah farta'u. Jika kalian lewat di salah satu taman surga, maka kalian mampirlah. Qila ya Rasulullah, kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan halaqatu dzikri atau halaqut dzikri, halaqah zikir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan halaqah zikir. Secara zahir, halaqah itu lingkaran gitu, Pak, lingkaran. Secara zahir, kalau hadisnya halaqatu dzikri, ya, halaqut dzikri. Artinya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ya lingkaran dzikir, maksudnya kumpulan dzikir. Makanya teman-teman kita mereka yang berkumpul untuk berzikir, entah sendiri atau bersama-sama, salah satu dalilnya pakai hadis ini, Pak, secara zahir. Rasul kan ngomongnya lingkaran dzikir, perkumpulan dzikir. Tapi para ulama, jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan kumpulan dzikir, lingkaran dzikir itu maksudnya adalah majalisatul ilmi, majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah SAW itu mensifati majelis ilmu dengan riyadul jannah, dengan taman surga,
Artinya majelis ilmu itu harusnya selayaknya taman surga. Surga itu tidak ada kebencian di sana. Mboten enten Pak. Teng surga terus kemudian cek jutaan misalkan, atau sih aku karo Mas Teri biyen begini, aku gak gelem aku karo Mas Teri. Ndak ada. Tidak ada lahu di sana, tidak ada lago di sana. Orang enek hujat-hujatan, terus gontok-gontokan, saling ejek, ndak ada. Itulah majelis ilmu, tempat yang seharusnya itu mengistirahatkan hati kita, tempat yang seharusnya itu kita bisa membersihkan hati kita, bukan malah justru memanas-manasi kita. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi bagaimana majelis-majelis ilmu kita. Bagaimana majelis-majelis ilmu yang senantiasa kita datangi? Apakah majelis ilmu yang hanya menyulut kemarahan atau menyulut kebencian, kemudian senantiasa memperlebar jarak ukhuwah Islamiyah di antara kita, atau malah justru mempererat ukhuwah Islamiyah, atau justru tempat kita untuk mengistirahatkan hati, untuk membersihkan jiwa? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwasanya majelis ilmu itu adalah riyadul jannah, taman-taman surga, seharusnya kita bisa merasakan bagaimana sedikitnya ketenangan hati di taman surga dengan cara hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha untuk menghadirkan ketenangan hati di majelis-majelis kita, di majelis-majelis ilmu. Bukan seharusnya, bukan seperti yang telah terjadi di beberapa majelis ilmu, malah justru di sana banyak ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya. Malah justru tidak mempererat ukhuwah Islamiyah, malah justru orang-orang yang tidak ngaji pun malah justru tidak mau hadir di majelis ilmu. Kenapa kok tidak mau hadir di majelis ilmu? Karena ternyata orang-orangnya seperti itu, satu sama lain saja tidak akur. Pak akur wonten nggih. Nggih. Ya. Teng kranding nggih ngisi. Malah satu dengan lainnya tidak akur nggih. Satu dengan lainnya malah justru tidak bisa bergandengan tangan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Sampai-sampai beberapa ulama mengatakan nggih, beberapa ulama beliau mengatakan ketika ditawari untuk masuk ke satu organisasi ini, organisasi itu, ternyata beliau enggan, Pak. Saya tidak mau untuk hadir, untuk ikut ke organisasi tersebut, untuk ikut ke organisasi itu. Seluruh organisasi saya tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Karena saya khawatir. Karena saya khawatir nanti kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala memancangkan bendera tersendiri, ya, dan ternyata bendera itu bisa memisahkan saya dari bendera Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kok bisa seperti itu? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu majelis ilmu yang berbeda warna dengan majelis ilmu yang lain yang berbeda warna, bisa ndak Pak digabung jadi satu? Sakit tahu mboten Pak? Sulit. Ya. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak orang yang mengatakan, misalkan ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengatakan, wah saya gelo sholat di masjid itu. Kenapa kok gelo sholat di masjid itu? Karena sholatnya tidak pakai bismillah. Ya. Saya rasa itu saya belum sempurna ketika sholat itu tidak pakai bismillah. Tidak pakai bismillah kan sampean dhewe ora ngomong bismillah. Wong imame maca bismillah, cuman tidak dijaharkan gitu. Pakai yang tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariatnya itu bukan tidak pakai bismillah, tapi tidak menjaharkan atau menjaharkan bismillah. Nah, kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin panjenengan tidak coraknya bukan berzikir bersama atau bukan kemudian hal-hal yang lainnya, peribadatan dengan bentuk yang lain, masalah-masalah yang khilafiyah, ternyata ketika kemudian kita dihadirkan atau kita dikumpulkan bersama mereka, apakah ada keserkan di hati kita, atau malah justru kita merasa seakan sudah beda, sampean sama saya jenisnya beda, jenis nopo melih niki,
jenisnya beda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang hijau itu sulit untuk digabungkan dengan yang merah, yang hijau sulit digabungkan dengan yang biru, yang hitam sulit digabungkan dengan yang putih. Di dunia ini, apakah kita menyangka bahwasanya hal tersebut bisa kita lalui, hal tersebut bisa hati kita bisa kita gabungkan lagi besok di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Rasulullah SAW sudah pernah bersabda, dalam kitab Adabul Mufrad, apabila ada dua orang kok saling gontok-gontokan di dunia, maka Rasulullah mengatakan la yadkhulal jannah abada. Kedua-duanya itu tidak akan masuk surga. Ya. Apa yang dimaksud kedua-duanya tidak akan masuk surga? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud keduanya tidak masuk surga itu keduanya tidak akan masuk surga bersamaan. Artinya kalau misalkan ada dua orang kok ternyata gontok-gontokan sampai mati dia gontok-gontokan, maka siksaan yang diberikan kepada keduanya adalah tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keduanya masuk surga nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau tadi saya mengatakan bahwasanya di surga nanti tidak akan ada permusuhan dan lain sebagainya, ternyata ada pengecualian di sana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seorang mukmin yang masuk surga itu kadang Allah berikan siksa dengan dipisahkan oleh mukmin yang lain yang sama-sama masuk surga. Kenapa kok dipisahkan? Karena kedua-duanya saling bermusuhan di dunia, saling gontok-gontokan punya rasa di dunia ini, tidak dihilangkan hingga kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilangkan perasaan tersebut sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari ketika menjamur majelis-majelis ilmu di sekitar kita, di kantor-kantor, di dinas, bukan hanya di masjid-masjid, kan sekarang sudah banyak Pak, Masya Allah, maka sepatutnya kita pun juga harus senantiasa rajin untuk merajut ukhuwah, senantiasa rajin untuk mengembangkan toleransi di antara umat Islam sendiri. Karena umat Islam bisa toleransi kepada orang-orang Kristen, umat Islam bisa toleransi dengan orang-orang Hindu, tapi kadang umat Islam tidak bisa toleransi dengan umat Islam yang lainnya. Majelis ilmu itulah yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'alanya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya itu menjadi riyadul jannah, yang seharusnya itu menjadi taman surga. Kita bisa mengistirahatkan hati di situ, kita bisa merasa nyaman di situ, maka jangan sampai corak ini hilang dari majelis-majelis ilmu kita. Jangan sampai kemudian orang merasa saya tidak mau, saya tidak nyaman untuk hadir di majelis ilmu karena orangnya tidak menghadirkan kenyamanan hati, karena majelisnya tidak menghadirkan ketenangan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengar itu ada istilah namanya tombo ati, Pak. Nggih, Pak. Tombo ati niku sing damel sinten, Pak? Yang mencetuskan tombo ati. Kadose kaya Sunan Kalijaga ngoten. Nggih, Pak Didi. Tombo ati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu ini kan majelis ilmu termasuk salah satu tombo hati, Pak, salah satu obat hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun itu tidak masuk ke tombo hati yang kita hafalkan atau yang kita dengar, karena yang kita dengar tombo hati ini kenapa Pak? Tombo hati ana 5 kaping pisan maca Quran lan maknane. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aslinya tombo hati itu nggih wallahu alam bisawab. Apakah benar disampaikan oleh Sunan Kalijogo? Genah iya napa mboten? Tapi ternyata itu ada dalam kitabnya Imam An-Nawawi, namanya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu perkataan ulama, dan ternyata perkataan tersebut, obat hati yang 5 itu ternyata sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tunjukkan. Yang pertama kan maca Quran sak maknane. Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah
itu bisa menenangkan hati. Dan para ulama mengatakan dan Rasulullah SAW mengatakan dzikrullahil a'dzam itu adalah qiraatul Quran. Berzikir kepada Allah yang paling agung, yang paling utama itu adalah membaca Al-Qur'an. Banyak di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an bisa menenangkan hati kita. Nomor kali maca Quran lan maknane. Nomor 2 napa? Salat wengi lakonono. Salat wengi lakonono. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'u aqwa mukila. Mboten hafal nggih Pak? Tombati mboten hafal. Nggih. Ya, salat wengi lakonono. Bukan hanya kita mau, wah aku pengen ngobati hati. Terus apa? Pakai salat wengi. Lah harus tahu dulu. Nggih. Kenapa kok salat wengi itu bisa menenangkan hati kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'u aqwa mukila." Sesungguhnya bangkit di waktu malam, maksudnya sholat malam itu bisa lebih mengkhusyukkan hati. Wa aqwa mukila, dan bisa lebih menenangkan jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacaan di waktu itu lebih berkesan dan lebih kuat untuk menenangkan hati kita. Nasyiatal laili itu, nasyiah itu aslinya kesergepan Pak. Tapi yang dimaksud di situ adalah sholat malam. Ya. Allah mengatakan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa ta'a. Lebih terkesan, lebih khusyuk. Wa aqwa mukila, dan lebih terkesan omongannya. Bacaan-bacaan yang kita baca di waktu malam itu lebih membuat kita khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan kalau sholat malam dengan sholat-sholat biasa itu lebih bisa nangis di waktu malam hari atau di sholat biasa, atau tidak pernah nangis sama sekali? Dihun Pak? Atau tidak? Napa niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau kurang terkesan sama sekali? Aku sholat malam, yo panggah sholat malam biasa, kok sholat malam petang rakaat terus kayak turu maneh. Ya, sholat malam, kelingan Pak sholat malam, tapi nggih, seperti seakan napa niku hanya menggugurkan kewajiban. Pokoknya aku sholat malam gitu saja sudah, sholat malam terus turu maneh, engko meneh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya sholat malam itu adalah sholat tempat kita untuk mengistirahatkan hati, sholat tempat kita untuk mengobati hati kita. Jadi menangisnya kita di sholat malam itu bukan hanya ketika kita punya masalah. Artinya kalau hanya kita punya masalah terus kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu hanya tempat pelarian. Nggih, Pak. Allah tempat pelarian, padahal Allah itu bukan tempat pelarian, Bapak Ibu. Nggih. Allah itu pertama dan Allah itu yang terakhir. Artinya kalau kita punya masalah tidak punya masalah pertama kali, kita harus lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jangan sampai kemudian sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, jangan sampai kita sok-sokan jadi montir, sok-sokan saya sudah berpengalaman dalam kehidupan saya menangani seperti ini puluhan tahun. Saya tidak perlu untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sering-sering kita kembali kepada Allah, segala permasalahan yang bisa kita tangani atau tidak bisa, kita punya masalah atau tidak punya masalah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang pertama, Allah itu pula yang terakhir. Kemudian yang ketiga apa Pak? Tombo hati. Napa? Wong kang soleh kumpulono. Wong kang soleh kumpulono. Kenapa kok wong kang soleh kumpulono itu bisa menyejukkan hati kita? Kalau Rasulullah SAW beliau mempermisalkan sesungguhnya masalul jalisis soleh. Sesungguhnya permisalan teman yang soleh, teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk. Permisalannya teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi, sedangkan teman duduk yang buruk itu seperti pandai besi. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minyak wangi itu bisa membuat kenyamanan bagi kita. Kenapa nggih, Pak? Ya. Sebaliknya sing mambu yo ndak nyaman gitu.
Mambu sing mambu gak enak ya gak nyaman, mambu enak otomatis kita merasa nyaman. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari situ Rasul ingin isyaratkan, kalau kamu ingin kenyamanan hati, dekat-dekat dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bisa memberikan kenyamanan hati padamu, walaupun mungkin kamu tidak bisa mengeluarkan baunya, tapi setidaknya kamu bisa merasakan wanginya, sehingga hatimu merasa tenang. Kemudian apa lagi Pak? Nomor 4, dzikir wengi lakonono. Nah niki Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dzikir wengi lakonono itu yang dimaksud itu wabil asharihum yastaghfirun, bukan malam harinya saja, tapi khusus di waktu sahur. Karena tadi sudah ada sholat malam, maka tinggal dzikir wengi ini adalah di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu sifat orang-orang yang bertakwa yang akan masuk surga, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW dalam waktu sahur itu fihi da'watun lil ijabah. Di situ ada doa yang bisa terijabai. Artinya kalau kita mau meminta, hati kita sedang gundah, hati kita sedang gelisah Bapak Ibu, maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur kita. Artinya setelah sholat malam, boten langsung tidur. Sholat malam, zikir dulu, baca Quran dulu, kemudian meminta kepada Allah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, weteng kudu weteng ingkang luwe. Artinya apa? Poso. Kenapa kok poso itu bisa menangkan hati? Karena Rasul mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Kenapa kok perisai? Orang kan man istata'a minkumul ba'ah, kata baginda Rasulullah. Barang siapa di antara kalian yang sudah bisa punya kemampuan untuk menikah, ya falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa illam yastati' fal yasum. Kalau dia tidak bisa, ora kuat nih, misalkan belum punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innaha wija, karena sungguhnya puasa itu adalah tameng. Kenapa kok tameng Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kenapa kok orang dia tidak menikah digandengkan dengan puasa? Karena ketika kita berpuasa, otomatis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita pikirkan adalah no Pak, lek poso sing dipikir napa? Buka. Ya, sing poso dipikirne buka. Orang kalau dia sudah berpuasa, dia tidak pikiran lagi untuk makan loh. Durung wayah ayo ndak makan nggih. Maka apa yang seharusnya dipikirkan oleh orang yang berpuasa, yang seharusnya dipikirkan oleh orang yang berpuasa adalah akhiratnya. Karena dunianya dimakannya itu dia sudah selesai. Ketika energinya sudah habis, otomatis Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya lagi energi untuk mengumbar nafsunya, dia tidak punya lagi energi untuk mengumbar syahwatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu bisa menangkan hatinya, karena nafsu, karena syahwat sudah dikekang dengan puasa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain 5 tadi, tambah 1 yang majelis ilmu, dan yang terakhir nomor 7, Rasulullah SAW mengatakan, fa inna khairal wa'id al-maut. Sesungguhnya sebaik-baik penasihat itu adalah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita pikirkan ketika tadi malam Ustadz Umar menceritakan bagaimana akhir kehidupan Ustadz Hisham. Beliau di akhir kehidupannya ternyata sampai berkhutbah sedemikian rupa, meninggal beliau dengan kebiasaan yang biasa beliau lakukan. Atau ketika kita mendengar orang-orang di sekitar kita, alhamdulillah ternyata bapak saya meninggal dalam keadaan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah ternyata keluarga saya meninggal bisa mengucapkan takbir. Alhamdulillah ternyata ibu saya meninggal bisa mengucapkan syahadat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana yang akan kita lalui
ketika kita dijumpai dengan kematian? Apakah kita akan sama sebagaimana orang-orang itu? Apakah kita akan sama sebagaimana orang-orang yang mendahului kita? Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita, atau kita perlu mengkhawatirkan diri kita sendiri? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita, sebagaimana Allah mudahkan kita untuk mengucapkannya ketika kita masih hidup ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kalau Rasulullah SAW itu salah satu syariat yang dulu dilarang kemudian dibolehkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan kematian adalah mengunjungi kuburan. Mengunjungi kuburan dulu Rasulullah SAW melarang, ibu-ibu dilarang untuk mengunjungi kuburan dulu. Kemudian begitu pula nanti di hadis lain, bukan hanya ibu-ibu saja, para sahabat pun juga dilarang untuk mengunjungi kuburan. Yang terkhususkan memang ibu-ibu karena nanti ada niyahah. Tapi kemudian Rasulullah SAW dalam Bulughul Maram disebutkan nanti ada dua hadis, Pak. Yang dua hadis itu disebutkan berbeda. Yang pertama Rasulullah SAW melarang para wanita untuk mengunjungi kuburan. Kemudian yang kedua beliau mengatakan, maka sekarang fazuru, kalau sekarang silahkan kalian kunjungi. Untuk apa? Karena sungguhnya ketika kita mengunjungi kuburan itu bisa menyebabkan kita ingat dengan kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu maqasidus syariah. Maksud kenapa Rasulullah SAW, kenapa syariat Islam itu memperbolehkan kita untuk berkunjung, bukan untuk apapun, bukan untuk mengkeramatkan, tapi untuk menjadi nasihat bagi diri kita sendiri. Saya nanti akan ditinggal oleh keluarga, ditinggal oleh harta, ditinggal oleh siapapun, berada di kalang tanah sendiri bersama dengan cacing dan lain sebagainya. Maka siapa yang akan menemani saya? Apakah amal soleh saya akan menemani saya, ataukah ternyata amal soleh itu menjadi satu siksa? Na'udzubillahi min syarri dzalik.